bersyukur untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Ini adalah malam yang Tuhan tetapkan bagi kami. Di malam hari ini kami mendengarkan kabar baik, berita keselamatan. Tidak hanya tentang kelahiran-Mu Tuhan, tetapi juga tentang keselamatan yang Kau berikan bagi setiap umat manusia yang mau percaya dan menerima. Kami mau Tuhan saksikan keselamatan besar terjadi di tempat ini. Pada malam hari ini, lawatan tercurah atas tempat ini dan untuk seluruh jemaat di tempat ini. Kami percaya, bahkan untuk seluruh undangan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendatangkan mereka bukan karena sebuah kebetulan. Ada maksud dan tujuan Tuhan untuk hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan firman-Mu yang akan dinyatakan di dalam nama-Mu. Dan kami percaya lawatan Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami pada saat ini. Sucikan dan kuduskan lewat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Mari semua dengan suara lantang dan penuh sukacita katakan Selamat Natal. Selamat Natal. Puji Tuhan ya. Saya kira suaranya akan loyo, ternyata tidak juga ya. Luar biasa. Saya baru pertama kali ini khotbah di Tigalingga, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan memang terlihat dari tampang saya masih muda. Amin. Tapi tidak menghalangi pergerakan Tuhan. Tuhan tidak melihat usia. Amin. Dengan hormat saya mengucap syukur untuk Gembala Sidang di tempat ini yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melayani di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya juga ketika mendapatkan kehormatan ini saya sangat merasa bersyukur. Inilah waktunya bagi Tuhan melawat Tigalingga. Amin. Waktu saya diberikan bahwa temanya adalah hendaklah damai sejahtera Kristus. Saya langsung merasa wow, ini luar biasa. Dan terima kasih untuk Gembala Sidang dan juga pelayan di tempat ini. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada hal yang luar biasa yang memang selalu kita rasakan setiap Natal dan kita tidak tahu kenapa setiap momen Natal itu rasanya adalah momen yang penuh sukacita. Amin. Rasanya kalau momen-momen Natal itu adalah momen tidak hanya penuh dengan hadiah, ya saya udah lihat hadiahnya tadi. Ya semua siapa yang belum dapat nomor boleh diminta ke panitia ya. Saya harap tidak ada yang tidak kedapatan. Tidak hanya kita dimeriahkan dengan hadiah-hadiah, saya tahu, tapi juga ada sukacita. Amin. Dan ini yang luar biasa. Ketika malaikat turun dari sorga ke padang kepada para gembala yang ada di padang pada saat itu, kita tahu yang mereka bawa adalah kabar sukacita, ya kan? Mereka bernyanyi dan mereka menaikkan pujian kepada para gembala yang ada di padang. Siapa sih para gembala ini? Tidak terpandang sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan orang yang, bukan golongan raja-raja, bukan golongan bangsawan, mereka hanya penggembala domba. Amin. Ibaratnya kalau kita sekarang ya, apa yang kita sering ternak kalau di daerah kita, di kampung kita? Peternak babi. Ya peternak babi kaya ya. Ini peternak domba atau penggembala domba yang ada di Israel itu bukan orang yang kaya. Amin. Mereka mungkin bahkan dalam kasta sosial adalah kasta yang paling rendah sebenarnya. Gembala domba. Tapi kepada orang-orang yang rendah seperti inilah kabar sukacita sorga dinyatakan. Amin. Jadi jangan merasa rendah diri. Tuhan selalu memandang, lihat, perhatikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mencari yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Tuhan Yesus selalu mencari yang terhilang. Betul kan? Domba yang terhilang, dirham yang terhilang, anak yang terhilang, yang tidak dianggap, dan yang mungkin menurut dunia memalukan. Tapi justru kepada tipe-tipe orang seperti inilah kabar sukacita dinyatakan Tuhan. Amin. Amin. Saya selalu terkagum dengan, boleh dimatikan ya, saya takut nanti apinya mati. Kalau kita lihat cara Tuhan Yesus ketika dia menjamah setiap jemaat yang ada di Israel, umat pilihan Tuhan yang ada di Israel, kita lihat bagaimana cara Yesus. Kepada orang Farisi, kepada orang-orang terpandang di zaman itu, Yesus tidak pernah menunjukkan muka bahkan. Amin. Tapi
kepada perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami. Dan yang tinggal padanya pun saat itu bukanlah suaminya. Yesus katakan apa? Yesus tunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, amin. Akulah dia, Sang Mesias itu, yang dinanti-nantikan itu. Amin. Saya selalu terkagum dengan Yesus. Kalau kita baca kisah Yesus, tidak ada kisah dari cerita Tuhan Yesus yang tidak mengagumkan. Kepada orang yang dianggap oleh dunia rendah, tidak terpandang, tidak dianggap, memalukan. Kepada orang seperti ini Yesus hadir. Amin. Amin. Kita mungkin malu dengan masa lalu kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihimu apa adanya. Dan itu yang mau saya bawakan hari ini, ya. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya bersyukur firman ini dibawa tema Natal ini, hendaklah damai sejahtera Kristus. Dari manakah ayat ini? Coba kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Dan mari kita baca bersama-sama dengan serentak, dengan suara yang paling keras seperti semangat Natal kita. Kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya bersyukur ketika firman ini dibagikan kepada saya secara khusus, secara pribadi. Ya. Jadi sebelum pembawa berita atau pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, lebih dulu firman itu masuk ke dalam hatinya. Amin. Karena kalau tidak masuk, saudara, apa yang mau dibagikan? Saya begitu diberkati dengan firman Tuhan ini, damai sejahtera Kristus. Kita mungkin mengenal damai sejahtera menurut dunia, menurut pandangan dunia, ya, damai. Kita tahu damai artinya baik-baik saja, sehat-sehat saja, seperti itu. Itu yang dunia kenal. Tapi dunia tidak mengenal apa yang disebut dengan damai sejahtera Kristus. Amin. Karena milik Kristus saja. Ini bukan milik dunia. Hanya berasal dari Kristus. Tidak berasal dari yang lain. Dan Paulus, kenapa Paulus adalah penulis surat Kolose. Dia menuliskan kepada jemaat yang ada di Kolose, dan dia katakan damai sejahtera Kristus. Dari mana Paulus mendapatkan kata-kata ini? Kita perlu tahu dong, ya kan? Kenapa disebut dengan damai sejahtera Kristus? Kenapa tidak damai sejahtera saja? Jadi kalau kita belajar Alkitab harus seperti itu sebenarnya. Kita harus belajar kata demi kata, kenapa maksudnya begini? Kenapa penulisnya begini? Apa maksudnya? Siapa Paulus yang menulis hal ini? Apa latar belakangnya? Seperti itu. Amin. Kalau kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan hanya sekedar baca saja, kita nggak akan dapat rema. Kita mungkin dapat logos, tapi kita nggak dapat rema. Amin. Apa itu maksudnya rema? Firman yang hidup. Dan firman itulah yang menghidupkan. Amin. Percayakah kita firman itu yang menghidupkan? Dari mana kita percaya firman itu yang menghidupkan? Sebab sebelum ada kehidupan, Tuhan lebih dahulu berfirman. Ya, Tuhan lebih dahulu berfirman. Dan Tuhan mau kita juga punya karakter yang sama dengan Tuhan. Ketika kita melihat situasi, keadaan yang tidak memungkinkan, atau mungkin menurut kita ini mustahil untuk bisa diselesaikan, Tuhan mau kita berkata-kata, keluarkan firman. Pada saat Tuhan melihat gelap, dan pada saat itu kalau kita baca kitab Kejadian, sering ya liturgi ya kalau Natal. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Bisa bayangkan, firman belum dilepaskan.
Keadaan dunia belum berbentuk, tidak ada kehidupan. Tidak ada waktu bahkan pada saat itu masih. Tidak ada unsur-unsur kehidupan. Dan firman dilepaskan. Dan berfirmanlah Tuhan, Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itulah awal mula daripada kehidupan. Amin. Tanpa terang tidak ada hidup. Di kitab Yohanes pasal yang pertama, tanpa terang tidak ada kehidupan. Terang itulah yang memberikan kehidupan. Tetapi terang itu datang ke dalam dunia, tapi dunia menolak terang tersebut. Amin. Kepada dunia yang gelap ini, yang tidak ada harapan ini, terang itu datang. Dan kita tahu sekarang kita rayakan kelahirannya saat ini, bahwa terang yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Amin. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu punya namanya peta rencana kekekalan. Kalau saya bisa katakan demikian. Tuhan itu punya namanya peta rencana kekekalan. Dia merancang kita dari kekekalan. Dia memilih kita dari kekekalan. Amin. Karena itu jangan sia-siakan hidupmu. Kau berharga. Mungkin merasa pada saat ini aku lahir secara kebetulan. Atau mungkin berpikir orang tuaku yang buat kesalahan. No. Kita ada karena Tuhan punya rencana. Dan rencananya itu adalah rencana kekekalan. Kembali kepada firman Tuhan, damai sejahtera Kristus. Dari mana Paulus mendapatkan ayat firman Tuhan ini? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya di malam perjamuan terakhir. Kita ingat ya cerita itu ya. Sebelum Yesus diserahkan. Ingat, satu-satunya bayi yang lahir di dunia ini yang tahu tujuan hidupnya adalah untuk mati, hanya Yesus. Amin. Kita lahir, kita maunya hidup untuk selamanya. Tidak ada ketika kita lahir, orang tua kita berpikir nanti suatu saat kelak anakku ini akan mati. Untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang seperti itu. Orang tua kita semua mengharapkan kehidupan kita baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada kecelakaan, tidak ada mara bahaya, betul? Tapi Yesus berbeda. Dia lahir dengan satu tujuan. Dan itu berasal dari peta rencana kekekalan. Dia lahir untuk mati. Amin. Dan di malam perjamuan terakhir, Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ini ajaib. Sebentar lagi ini orang akan mati. Bisa bayangkan? Dan mati dengan cara yang paling mengerikan yang pernah ada di muka bumi. Dipaku, disalibkan, dicambuk, dimahkotai duri. Yesus tahu dia akan menghadapi itu semua. Orang yang sebentar lagi akan diserahkan kepada para pendosa, kepada tentara-tentara Romawi, yang sebentar lagi akan disesah. Tapi apa yang dia katakan? Damai sejahtera. Tidakkah ini menakjubkan menurut kita? Siapa dia? Amin. Karena kita sudah baca ceritanya, maka kita tahu Yesus akan disalibkan. Murid-muridnya nggak tahu Yesus akan disalibkan. Mereka masih berpikir gurunya akan baik-baik saja. Besok mungkin kita akan memberi 7.000 orang lagi makan. Tapi ini adalah malam penentuan. Mereka nggak tahu. Ini adalah malam penentuan. Ketika Yesus akan diserahkan. Jangan pernah berpikir ketika Yesus mati itu karena manusia yang membuat Yesus mati. Tidak. Tuhan menggunakan manusia untuk menggenapi rencananya. Amin. Bukan manusia yang sanggup menangkap Yesus, bukan. Yesus yang menyerahkan dirinya total penuh kepada rencana dan kehendak Bapa.
Mati bagi pendosa. Mati bagi saya dan kita semua. Amin. Dan dia tahu betul apa yang akan dihadapi di malam perjamuan. Tapi dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini yang tidak diketahui oleh dunia. Damai sejahtera ku. Ada kata ku di sana kan? Berarti ini milik siapa? Hanya milik Yesus. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini penting. Kita harus tahu dulu, apa sih damai sejahtera yang Tuhan maksud. Kata aslinya sebenarnya shalom. Makanya kemana-mana pun kita ucapkan shalom. Shalom itu adalah bahasa asli Ibrani Aramaik untuk kata damai sejahtera. Kalau kita belajar kata dasar daripada shalom ini, kenapa shalom ini begitu indah terdengar? Tidak hanya kata sejahtera yang dimaksud di sana. Sejahtera artinya tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Tapi juga punya arti yang lain. Hidup kita tidak ada yang hilang. Oke? Kemudian tidak ada perpecahan. Sehat walafiat, tubuh jiwa. Sehat. Ada orang yang tubuhnya sehat tapi jiwanya, mentalnya tidak sehat. Tapi shalom tidak demikian. Tubuh jiwa sehat. Amin. Lengkap, komplit, sempurna. Amin. Amin. Saya mau kita bandingkan dulu antara damai menurut ukuran dunia dengan damai menurut ukuran Kristus. Di malam perjamuan terakhir kita tahu, tadi saya sudah cerita, Yesus akan diserahkan. Tapi tidak kelihatan sama sekali muka orang yang panik, ketakutan. Ketika dia ada di taman Getsemani, dia memang takut. Kenapa? Karena dia harus meminum cawan murka Tuhan. Di saat yang sama, Yesus adalah Tuhan 100%, tapi dia juga manusia 100%. Amin. Dan seluruh dosa, jadi kita bayangkan ya, seluruh dosa, seluruh pelanggaran, seluruh kutuk manusia, dia serap di dalam tubuhnya. Makanya tidak heran kalau sampai mencucurkan tetesan darah. Ilmu kedokteran membuktikan ketika seseorang mengalami tingkat stres yang cukup tinggi, seperti orang yang ada dalam masa perang, seperti tentara yang pada saat perang dunia, ketika mereka mengalami tingkat stres yang cukup tinggi, kapiler-kapiler darah, tahu kapiler darah? Pembuluh-pembuluh darah yang ada di kulit mereka itu pecah. Itu makanya keringat mereka seperti tetesan darah. Amin. Yesus alami itu semua. Di saat yang sama, dia mengizinkan dirinya sebagai manusia mengalami semua pergumulan tingkat emosional, tingkat stres tertinggi yang pernah dialami manusia di dalam diri Yesus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan apa yang Yesus katakan. Bukan kehendakku, tapi kehendak. Why? Kenapa? Karena dia melihat saya, dia melihatmu, dia melihat kita semua. Kalau aku tidak minum cawan ini, kemana mereka semua? Amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya, supaya mereka yang percaya tidak binasa. Dia minum dan dia katakan, aku siap.
Tapi sebelum kejadian itu, ini sebelum ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Ini Yesus yang sama yang setiap hari para muridnya lihat. Yang setiap hari para muridnya saksikan. Dia tahu di malam yang sama muridnya tidak akan ada yang tinggal. Mereka semua akan lari ketakutan. Mereka akan semua mengalami goncangan iman yang luar biasa. Karena guru yang mereka kagumi, guru yang mereka hormati, akan dipermalukan, akan disiksa, akan diseret, akan diludahi, akan ditolak. Mereka semua akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan Yesus tahu. Amin. Amin. Jangan kira Yesus tidak tahu. Yesus tahu ketakutan terdalam yang mungkin kita nggak bisa cerita sama orang lain. Yesus tahu. Tapi sebelum mereka menghadapi itu semua, Yesus lebih dulu katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan tidak seperti apa yang dunia ini berikan kepadamu. Apa sih damai yang menurut ukuran dunia ini? Kalau menurut ukuran dunia, damai yang dimaksud adalah ketika sesuatu yang saya harapkan, saya mungkin berharap saya masuk perguruan tinggi yang saya iming-imingi, yang saya mau Tuhan dan saya dapat, itulah damai sejahtera. Oh ya? Oh tidak, damai sejahtera yang saya maksud ketika saya berusaha sekuat tenaga, bekerja keras, saya memperoleh uang yang banyak. Oh ya? Gimana kalau semua ini diambil dari kita? Amin. Apakah damai yang seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan? Seringkali pikiran manusiawi kita pakai ketika kita membaca firman Tuhan. Saya baca suatu survei dan ini benar. Ini menurut Indonesia National Adolescents Mental Health Survey. Jadi survei kesehatan mental para remaja di Indonesia. Tahun 2022, tahu nggak apa yang dikatakan? Menurut data pemerintah kita, 1 dari 3 remaja itu mengalami gangguan mental. Jangan mengira bahwa gangguan mental itu maksudnya sudah ODGJ seperti itu ya. Tahu ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. No, bukan itu yang dimaksud. Gangguan mental yang dimaksud itu seperti ini. Gangguan kecemasan, anxious, cemas, takut, khawatir, berlebihan. Dan yang kedua, fobia sosial. Saya waktu baca ini kok menyedihkan ya. 1 dari 3, bisa kita bayangkan? Kita ini ada berapa satu ruangan ini? Siapa yang usianya 12 tahun ke 17 tahun? Karena itu usia para remaja, 12 sampai 17. Coba boleh angkat tangan? Saya nggak bilang kamu nggak ngalamin gangguan mental, tenang aja. 1 dari 3, ada sekitar 30 ya kalau tidak salah kita ya. Oke, boleh turunkan tangannya. Kita ada 30, 10 mengalami anxiousness. Tahu anxiousness? Kecemasan di atas normal. Tangannya bisa berkeringat dingin. Dia nggak bisa tidur karena dia takut. Mengalami gangguan tidur sampai insomnia. Saya pernah mengalami hal itu. Nangis tiba-tiba nggak tahu kenapa. Menjerit tiba-tiba nggak tahu kenapa. Karena tingkat kecemasan yang tidak dapat dikontrol. Saya waktu baca ini saya cukup sedih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan zaman dulu, 30 tahun yang lalu. Tidak ada internet, betul ya? Tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, tidak ada YouTube, tidak ada TikTok dan segala macam. Kalau bisa kita lihat 30 tahun yang lalu, orang bahkan tempat ini belum dapat listrik mungkin. Puji Tuhan sudah ada listrik. Kita sekarang hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi.
Semua pasti kita udah kenal namanya AI, Artificial Intelligence, ya kan? Kita pakai Google pasti tahu AI. Tapi kenapa di tengah kecanggihan teknologi sekarang yang luar biasa, orang bisa berkomunikasi, bisa mempelajari apa saja tanpa batasan ruang, tanpa batasan waktu. Kenapa justru di zaman sekarang kita melihat fenomena orang mengalami kecemasan, ketakutan, fobia sosial. Seolah-olah ada gap antara realita dengan harapan. Saya bersyukur saya membawakan firman Tuhan ini untuk anak-anak muda. Kalau sekarang istilah, kalau orang tua mungkin nggak tahu ya, tapi kalau anak muda pasti tahu. Tahu FOMO? Tahu kan? Ya pasti tahu. Jangan malu-malu bilangnya kalau tahu. Apa itu FOMO? Tahu tapi nggak tahu kepanjangannya, Kak. Fear of missing out. Ya biar bapak-bapak kita tahu, artinya Pak, takut ketinggalan Pak. Takut ketinggalan zaman. Benar ya? Anak-anak muda sekarang coba deh perhatikan. Kenapa scrolling TikToknya itu lebih getol daripada orang tua? Why? Bahkan sampai orang tua juga saya rasa makin kesini makin FOMO ya. Dulu anak-anak muda, sekarang orang tua juga. Takut ketinggalan, takut dibilang jadul, takut dibilang katrok, takut dibilang kolot, ya. Fear of missing out. Semua itu sebenarnya karena kita takut ditolak. Takut ditolak sama teman sebaya kita, takut ditolak sama lingkungan kita, takut ditolak sama pergaulan kita. Dan kalau kita analisa lagi, kenapa ya? Kenapa? Takut ditolak. Why? Karena kita takut nggak dianggap. Dan mungkin dasar daripada semua ketakutan ini karena kita sebenarnya kesepian. Kesepian di tengah keramaian. Don't worry ya, gak usah takut. Memang kalau saya lihat makin kesini, Gen X sih, saya milenial, saya bukan Gen X. Saya nggak tahu kenapa ya, Gen X ini rasa-rasanya di sini tidak ada. Rasa-rasanya seperti generasi yang paling kesepian di tengah keramaian. Kalian bisa tahu apa saja, tapi kalian merasa kesepian. Karena kalau kita nggak merasa kesepian, nggak mungkin punya lebih dari satu akun kan. Satu akun untuk keluarga di Instagram, satu akun untuk fake ID, identitas palsu. Iya kan? Pasti punya lah, lebih dari 2 akun pastilah. Rata-rata tuh Gen X. Dan biasanya fotonya begini Pak. Wajahnya nggak kelihatan. Atau cuman rambut doang. Kalau dulu milenial beda ya. Milenial itu kan posenya beda ya. Karena rata-rata dulu cita-cita kita pengen jadi polisi gitu ya kan. Pengen jadi tentara gitu. Kalau anak-anak Gen X sudah beda. YouTuber, gamers beda. Jadi kadang-kadang ikon mereka pun, akun mereka itu gambarnya bukan diri mereka lagi. Anime. Ya, realita. Mereka, saya khawatir. Ada kekhawatiran saya secara khusus. Kalau kita buat fake ID, tahu fake ID? Identitas palsu. Itu kan artinya kita mengundang teman-teman palsu.
Benar apa benar gak sih? Dan realita palsu. Bukan saya yang ngomong, tapi kita ngalamin sendiri. You cannot be yourself. Kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri dengan fake ID. Jangan kira teman-teman kamu yang ada di game itu tahu siapa kamu. Memang dia tahu kalau kamu baru saja mengalami musibah. Halo? Setiap yang kita lihat di sosial media, setiap influencer yang kita lihat di sosial media, saya jamin semua palsu. Keluarganya palsu, realita hidupnya palsu, senyum juga palsu. Ya kita nggak tahu aja aslinya Jungkook kayak apa kan. Halo? Jangan sebut nama itu. Itu haram. Nanti saya di-ban sama BTS. Ya puji Tuhan saya nggak masuk di fanbase-nya ya. Kita nggak tahu. Kalaupun mereka live streaming, itu juga fake. Palsu. Kan gak jarang kita dengar banyak dari mereka terlibat narkoba, pornografi, sex trafficking, manipulatif ternyata, abusive ternyata. Kita kan gak tahu. Tapi kita ngidolain mereka. Kita pengen seperti mereka. Stop it. Itu cara hidup yang paling menyedihkan. Kenapa kita zaman sekarang ini mengalami anxious yang luar biasa? Anak-anak muda, why? Saya juga masih muda. Karena setiap hari kita bandingkan hidup kita dengan realita yang palsu. Amin. Coba ya, cara tercepat menuju gila. Saya kasih tahu. Cara tercepat menuju gila. Scrolling sosial media 24 jam kali 7. Dipastikan gila. Ya, why? Sebentar kita lihat banjir bandang, sebentar kita lihat kecelakaan, sebentar kita lihat ada orang nari-nari joget-joget TikTok. Sebentar kita lihat ada influencer yang baru beli mobil Ferrari baru. Sebentar kita lihat ada tindakan kriminal pembunuhan dan gila nggak? Dan setiap hari kita konsumsi. Wajar. Kenapa tingkat kecemasan kita tinggi? Wajar. Kita nggak punya waktu untuk diri sendiri. Kita sibuk dengan dunia yang tidak nyata, dunia yang palsu. Amin. Gak heran, anak-anak muda, kita semakin gak percaya diri. Kita semakin sulit, takut untuk membuka diri. Kita semakin tidak bisa menerima diri kita. Bahkan gak jarang dari kita benci sama diri sendiri. Kenapa? Karena kita membandingkan diri kita dengan realita yang palsu. Itu bukan perbandingan yang adil. Saya membandingkan diri saya dengan papa saya saja itu bukanlah perbandingan yang adil. Perbandingan yang adil adalah saya membandingkan diri saya dengan saya 10 tahun yang lalu. Itu baru adil. Apakah saya berubah? Apakah saya mengalami peningkatan? Apakah hidup saya mengalami kemajuan? Apakah saya mengalami progres atau justru regres? Amin. Stop scrolling TikTok. No. Stop, berhenti bandingkan dirimu dengan realita palsu.
Jangan pakai identitas palsu mulai dari sekarang. Kalau kamu mau tahu teman kamu yang benar-benar teman, jadi diri kamu sendiri. Jangan pakai fake ID, fake account. Jadi diri kamu sendiri. 1-2 yang mungkin menerima kamu, 1-2 lah temanmu yang sebenarnya. Amin. Tapi kalau kita mengejar followers, mengejar subscribers, nggak heran. Semakin hari kita akan berusaha memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Tapi saya mau bagikan kabar baik. Rasanya kayak kabar buruk ya. Hari ini saya mau bagikan kabar baik. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. The real you. Kamu apa adanya. Kamu mungkin gak bisa mengasihi dirimu sendiri saat ini. But it's okay. Kamu mungkin belum bisa menerima diri kamu sendiri saat ini. It's okay. God still loves you. Tuhan masih mengasihimu dan Dia mengasihi the real you. Kamu yang sebenarnya. Saya mau tunjukkan satu fakta. Ketika Yesus menghampiri perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Kira-kira menurut kita Yesus tahu gak dia punya 5 suami? Yesus tahu. Betul? Di awal pertemuan mereka bahkan. Yesus, perempuan Samaria. Yesus gak serta-merta menunjukkan, ini aku loh, Tuhanmu yang sebenarnya. Enggak. Yesus datang sebagai seorang sahabat. Dan perempuan ini katakan, kau kan seorang Yahudi dan aku seorang Samaria. Biasanya nih ya, orang Yahudi itu gak mau loh berteman sama kami. Karena bagi mereka, kami itu dianggap najis. Kira-kira seperti itu. Oke? Dan Yesus katakan kepada perempuan itu, kalau kamu tahu siapa aku yang sesungguhnya, kamu akan berkata kepadaku untuk meminta air kehidupan. Dan perempuan itu bilang, oh kalau gitu aku minta dong airnya. Supaya aku gak datang lagi ke sumur ini dan menimba air. Kenapa dia gak mau datang lagi ke sumur itu dan menimba air? Dan kenapa dia datang tengah hari, siang hari? Bukan hal yang lumrah bagi orang untuk nimba air. Orang biasanya nimba air pagi-pagi buta, subuh. Karena pada saat itu matahari masih belum terik, masih dingin, masih sejuk, orang timba air. Perempuan ini datang nimba air kapan? Siang, terik. Why? Kenapa? Menghindari gosip. Dia tahu dia punya masa lalu. Dia tahu dia punya aib. Dan dia tahu orang di situ pasti tidak akan terima dia. Ya sudahlah. Daripada lebih baik aku ambil terik. Tapi itu waktu yang tepat untuk Tuhan. Amin. Kadang-kadang waktu yang terburuk menurut kita justru waktu yang tepat bagi Tuhan menghampiri kita. Ya. Waktu yang tepat bagi Tuhan menangkap hidupmu. Kamu berpikir tidak ada lagi harapan. Gak mungkin Tuhan mau terima saya. Gak mungkin. Tapi itu justru waktu yang tepat bagi Tuhan. You don't know, kamu gak tahu. Kamu gak tahu. Waktu itu adalah waktu yang tepat bagi Yesus. Coba bayangkan ya. Yesus tahu murid-muridnya pasti akan memandang wanita ini sebelah mata. Yesus suruh murid-muridnya pergi cari makan. Pergi beli makanan. Yesus duduk sendiri menunggu. Amin. Bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan yang datang mencari kita. Dan Yesus tahu perempuan itu akan datang. Sebentar lagi dia duduk dan menunggu. Kairos bagi perempuan itu. Untuk mengalami Tuhan. Amin.
Jangan pernah merasa bahwa nggak mungkin. Bagi kita mungkin, tidak mungkin. Bagi Tuhan, itu kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Amin. Saya cuma mau bilang seperti ini, kita nggak akan pernah merasa benar-benar dicintai, benar-benar dianggap, benar-benar diterima ketika kita hanya menampilkan identitas palsu. No, Tuhan nggak mau kita datang kepada Tuhan dengan identitas palsu. Datang kepada Tuhan apa adanya. Saya tahu kadang mungkin ini sulit. Karena saya juga mengalami hal yang sama. Sebelum saya mengenal kasih Tuhan, sebelum saya mengenal Tuhan yang sesungguhnya, saya sempat membenci diri saya sendiri. Ini papa saya ada saksinya. Bahkan di titik terendah saya, di poin terendah saya bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Papa pendeta loh. Siapa bilang anak pendeta gak pernah mengalami gangguan mental? Saya mengalami tingkat anxious yang luar biasa. Puji Tuhan, pemulihan daripada Tuhan itu gak main-main. Amin. Jangan harap saya bisa berdiri di depan ini. Jangan harap saya bisa nangis tiba-tiba, saya bisa menjerit tiba-tiba, saya bisa keringat dingin tiba-tiba. Anxiousness. Saya merasa diri saya orang yang paling gagal. But pemulihan Tuhan itu gak main-main. Amin. Ketika kita datang apa adanya. Ketika kita datang apa adanya. Di waktu saya membenci diri saya sendiri, ternyata Tuhan di saat yang sama begitu mengasihi saya. Amin. Kira-kira menurut kita Tuhan Yesus tahu nggak malam ini juga Petrus akan mengkhianati dia? Tahu? Tahu. Karena di malam yang sama Petrus juga bilang, Tuhan, Guru, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Ke penjara sekalipun, bahkan mati sekalipun. Tuhan bilang, tunggu dulu. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali. 3 kali. Tapi jangan takut. Aku berdoa kepadamu, Petrus. Tuhan Yesus katakan, aku berdoa kepadamu. Saat ini, iblis sedang berusaha mengambil engkau, menggagalkan engkau. Tapi aku berdoa. Dan ketika engkau sudah kuat, kuatkan saudaramu yang lain. Amin. Dan terbukti, ketika Yesus disalibkan, kemana Petrus? Kabur. Dan 3 kali dia katakan, aku gak kenal. Aku gak kenal. Bersumpah bahkan mengutuk, aku gak kenal. Ketika Yesus bangkit, apa yang Yesus katakan kepada Maria? Maria yang datang ke kubur Tuhan Yesus, halo. Katakan kepada murid-muridku dan katakan juga kepada Petrus. Ya kan? Dia yang dicari. Amin. Kita mungkin gagal. Tapi kegagalan kita tidak akan pernah sanggup. Tidak akan pernah sanggup menghalangi kasih Tuhan. Amin. Kita mungkin merasa kita nggak layak. Nggak mungkin Tuhan mau terima saya. Nggak mungkin. No. Itu pikiran kita. Karena Yesus mati bukan untuk orang benar. Yesus mati untuk orang berdosa. Untuk saya dan kita semua. Kita lihat lagi. Ada satu golongan yang paling keras Yesus tolak di zaman ketika dia hidup di dunia ini. Yaitu golongan orang-orang munafik. Siapa itu? Orang-orang Farisi. Dan ahli-ahli Taurat.
Tapi di saat yang sama saya mau tunjukkan, Yesus menunjukkan kasih yang luar biasa. Termasuk kepada perempuan Samaria tadi, orang Samaria, dan juga kalau boleh dikatakan juga orang berdosa. Lalu perempuan yang kedapatan berzina. Kepada siapa lagi? Kepada Zakeus yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Yesus gak pernah tolak. Amin. Di saat yang sama Yesus begitu keras dengan orang-orang munafik, orang-orang Farisi, orang-orang agamawi. Tapi Yesus menerima dengan tangan terbuka setiap orang berdosa. Ada satu kisah ketika Yesus diundang ke makan di rumah Simon, bukan Simon Petrus ya, Simon orang Farisi. Ada satu kisah ketika Yesus diundang makan di sana, Yesus makan, tiba-tiba ada perempuan pendosa datang. Saya pikir dan saya anggap perempuan ini mungkin adalah, semua orang sudah tahu apa kejahatan perempuan ini. Mungkin perempuan Dursila. Semua orang tahu siapa perempuan ini, dan perempuan ini datang. Dia datang karena dia tahu Yesus ada di sana. Dia datang dengan membawa minyak narwastu. Ketika dia datang tanpa memikirkan pandangan orang yang ada di sana, dia menghampiri kaki Yesus. Oke? Tidak ada kata-kata, tidak ada kata pengantar, kata sambutan dan segala macam, tidak ada firman. Dia hanya menangis dan menangis dan menangis di kaki Yesus. Dan Simon yang mengundang Tuhan Yesus, dia pikir, kalau Yesus memang orang suci, nabi seperti yang dikatakannya, dia pasti tahu siapa perempuan ini kan. Lalu orang Farisi, orang agamawi, ketika dia melihat perempuan itu bukan belas kasihan yang keluar, tapi apa? Penghakiman. Halo? Tanpa dia sadari dia sedang duduk di depan Tuhannya sendiri. Dia duduk menghakimi tidak hanya perempuan itu tapi juga Yesus. Halo. Dan Yesus katakan, dia tahu apa isi hati Simon. Yesus katakan kepada Simon, Simon, aku punya cerita. Ada 2 orang datang kepada sang pemberi hutang. Yang satu katakanlah berhutang 100. Saya nggak tahu apa benar 100. Yang satunya lagi berhutang 50. Karena kedua-duanya tidak sanggup bayar, akhirnya pemberi hutang ini mengampuni hutang keduanya. Menurutmu, siapakah yang akan lebih mengasihi tuan tersebut? Simon dengan sikap sombongnya dia katakan, ya pasti orang yang paling banyak hutangnya dong. Mungkin karena dia juga yang hitung persembahan di bait Allah gitu ya. Jadi dia pikirannya ke uang aja gitu ya. Dan akhirnya apa Yesus katakan kepada Simon? Betul apa katamu? Kau lihat perempuan ini? Yesus tunjuk perempuan ini. Kali ini dia tidak lihat Simon, dia lihat perempuan ini. Kau lihat perempuan ini? Aku datang ke rumahmu, kau tidak menyediakan aku apa? Bejana pembasuhan. Kau tidak menyediakan aku air untuk membasuh kakiku. Padahal itu adalah budaya yang tidak boleh dilanggar di zaman itu. Apalagi untuk orang Farisi, karena mereka terkenal bersih dan mereka terkenal taat akan hukum Taurat. Tapi Simon benar-benar tidak menghormati Yesus. Dia tidak menyediakan bejana pembasuhan untuk membersihkan kaki Yesus. Karena jalanan pada masa itu bukan jalanan seperti kita sekarang, aspal. Jalanan di Yerusalem pada saat itu jalanan penuh debu.
tapi dia tidak sediakan air untuk membasuh kaki Yesus. Tapi kau lihat perempuan ini, dia tidak hanya membasahi kakiku dengan air matanya, dia menyekanya dengan rambutnya. Ketika aku datang ke rumahmu, engkau tidak mencium aku. Dan itu adalah budaya menurut bangsa Yahudi. Bagi tamu yang dihormati, bagi tamu yang dianggap seperti tamu kehormatan. Tapi kau lihat perempuan ini, sejak tadi dia masuk dan menangis di kakiku, dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Tapi kau lihat, engkau tidak menyediakan aku minyak untuk meminyaki kepalaku. Karena kembali, jalanan di Yerusalem itu penuh dengan debu. Tapi kau lihat perempuan ini, apa sih yang dibawa oleh perempuan ini? Minyak yang mahal. Minyak narwastu yang harganya itu sama dengan upah orang selama 1 tahun. Dia tuang ke kaki Yesus. Dan aku katakan kepadamu, Simon, dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Amin. Amin. Jangan datang kepada Tuhan dengan fake ID. Datang kepada Tuhan apa adanya. Ketika perempuan pendosa ini datang kepada Tuhan Yesus, dia tahu, Yesus tahu siapa dia. Amin. Dan tidak ada yang perlu dia tutup-tutupi. Tapi dia tetap datang. Amin. Kuncinya tetap datang. Kalau kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, berbeda sekali ketika kita datang kepada manusia. Pasti semua kita punya rahasia. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, berbeda sekali. Ketika kita datanglah seperti seorang anak kecil. Oh, anak kecil, kalau kita lihat anak kecil gak bisa berbohong soal perasaannya. Betul? Kalau dia lapar, dia pasti akan bilang dia lapar. Kalau dia butuh sesuatu, mereka pasti bilang butuh sesuatu. Kalau mereka ingin sesuatu, mereka pasti bilang ingin sesuatu. Dan Tuhan mau kita datang kepadanya sama seperti seorang anak kecil. Amin. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, tunjukkan semuanya, everything. Jangan ada yang kau tutupi. Dan jangan pernah berpikir, Tuhan tolak enggak ya? No. Dia justru akan bilang, mari anakku. Mari datang kepadaku. Dia masih mengasihimu. Seberapa besar dia mengasihimu, seberapa besar dia naik ke atas kayu salib. Amin. Seberapa besar dia naik ke atas kayu salib, dan ketika dia naik, dia mau engkau menerima kasihnya yang sempurna. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Ini yang mau saya bagikan kepada kita semua. Bagaimana Paulus menjelaskan damai sejahtera ini? Bagaimana caranya kita menerimanya? Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 18. Sedikit lagi. Kita akan lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tentang damai sejahtera Kristus. Ini yang dibawakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita lihat ya. Ayat 12. Karena peperangan kita bukan melawan orang-orang di dunia ini, melainkan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu, mereka lah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini. Makanya tidak heran dunia akan semakin rusak. Jangan harapkan sesuatu yang baik dari apa yang akan binasa. Ayat 13. Itu sebabnya kamu perlu memakai semua alat perang dari Allah ketika semua musuh datang menyerangmu,
kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Ayat 14. Ayat 14 berikutnya. Halo LCD kita. Jangan sibuk pegang handphone. Baru saya bilang ya kan. Kita lihat ayat yang ke-14. Jadi berdirilah teguh. Saya harap bisa terlihat ya. Nanti silakan buka di Alkitab elektroniknya masing-masing. Jadi berdirilah teguh, peganglah ajaran yang benar dari Allah. Karena ajaran yang benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap bertindak. Apa yang membuat kita kuat? Jadi ini ceritanya tentang perlengkapan senjata Allah. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia supaya kita paham maksudnya apa. Kalau saya ambil dari TB, banyak dari kita yang nggak ngerti maksudnya. Oke? Apa yang dimaksud dengan ikat pinggang? Ikat pinggang itu adalah peganglah ajaran yang benar dari Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan tidak membencimu. Jangan pernah berpikir dengan pikiran logika manusiawi kita, Tuhan membenci kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Untuk apa dia naik ke atas kayu salib? Amin. Percayalah bahwa kamu sudah dibenarkan Allah karena Kristus. Percayalah bahwa kamu sudah dibenarkan Allah oleh karena Kristus. Dan keyakinan itu kamu ibarat mengenakan baju besi yang akan melindungimu dari serangan musuh. Bagaimana caranya kita melindungi diri dari serangan musuh? Dengan cara kamu percaya kamu sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Bagaimana saya tahu saya sudah dibenarkan? Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ketika kamu percaya di dalam hati dan mengaku lewat mulutmu, engkau sudah diselamatkan dan engkau sudah dibenarkan. Amin. Dan Roh Kudus diberikan kepadamu sebagai materai. Kalau materai 10.000 aja berlaku, sekarang masih 10.000 kan? 12.000 ya. Kalau materai 12.000 aja berlaku untuk urusan surat menyurat yang bersifat kenegaraan, apalagi materai Roh Kudus. Amin. Masing-masing hati kita sudah diberi cap oleh Roh Kudus. Dan kita lihat lagi ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15, teruslah berpegang pada kabar baik tentang Kristus. Kelihatan gak yang di belakang? Teruslah berpegang pada kabar baik tentang Kristus. Kabar baik itu menolongmu supaya merasa tenang dalam perlindungan Allah. Saya menyampaikan kabar baik saat ini. Ya, kabar baik yang kita miliki adalah bahwa dosamu sudah diampuni. Amin. Ketika kamu mau datang kepada salib Kristus. Tetaplah berpegang kepada kabar baik itu sama seperti seorang tentara selalu memakai sepatu yang kuat supaya kamu tetap berdiri teguh dalam peperangan. Bagaimana caranya kita berdiri teguh di dalam iman? Pegang teguh Injil yang pertama sekali kamu dengar. Amin. Jangan mau digoncangkan. Anak-anak muda, saya tahu dunia akan semakin bergejolak, dunia akan semakin tidak jelas. Tapi ada yang tetap jelas untuk selama-lamanya. Keselamatan daripada Kristus. Amin. Waktu hamba Tuhan datang ke tempat kami untuk menyampaikan firman Tuhan, dia tanya seperti ini. Apa alat ukur iman? Ada yang tahu alat ukur iman? Alat ukur iman itu adalah biji sesawi. Pernah lihat gak biji sesawi? Pernah lihat biji padi? Semua pernah lihat ya? Lebih kecil dari situ. Dan Yesus bilang apa? Iman sebesar biji sesawi saja sudah sanggup memindahkan gunung. Pemberitaan tentang salib Kristus mungkin adalah kebodohan bagi dunia, tetapi ketika engkau menerimanya,
itu sanggup memindahkanmu dari alam maut kepada alam kehidupan di mana Tuhan ada. Amin. Amin. Tetap pegang teguh kabar baik tentang Kristus. Dan apalagi dikatakan ayatnya yang ke-16, selain itu teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Yesus Kristus. Karena keyakinan itu seperti alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang ditembakkan iblis kepada kita. Dan ayatnya yang ke-17, ini penting. Sedikit lagi ayatnya yang ke-17. Sadarilah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu. Sadari bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu, karena kesadaran itu ibarat topi perang. Keep in mind. Tetap jaga di dalam pikiranmu bahwa aku sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terserah mau intimidasi apapun yang berusaha dilemparkan oleh iblis kepada kita, selama kita tetap berpegang kepada karya keselamatan Kristus, tidak ada yang mempan. Amin. Amin. Dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang. Hanya satu alat perang yang Tuhan katakan kepada kita yang bisa kita gunakan untuk menyerang. Hanya satu, firman Tuhan. Amin. Yang lainnya ini semua untuk defense. Tahu defense? Orang games pasti tahu. Tahu defense? Untuk pertahanan ya. Yang lainnya topi perang, baju jirah, ikat pinggang, kasut, sepatu, itu semua untuk pertahanan. Hanya satu alat yang Tuhan berikan untuk kita menyerang. Apa itu? Firman Tuhan. So, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kalau kita nggak pernah jadikan firman Tuhan sebagai rema, kita mau perang pakai apa? Amin. Amin. Jangan pernah berusaha melawan dosa dengan kekuatanmu, engkau gak akan sanggup. Lawan dia dengan firman. Firman yang meneguhkanmu, firman yang menguatkan. Dan dalam segala hal, senantiasalah berdoa. Amin. Kembali kepada firman Tuhan Yohanes 14 ayat 27. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Damai sejahtera Kristus. Saya percaya bahwa pada malam hari ini, ketika kita mau menerima karya keselamatan Kristus yang sudah Yesus berikan 2000 tahun yang lalu, teman-teman, untuk melawan dosa kita nggak sampai mencucurkan darah. Tapi Yesus, dia tidak berdosa, padanya tidak ada dosa sama sekali, dan dia tidak pernah melakukan dosa apapun. Tapi untuk kita yang berdosa, dia naik ke atas kayu salib. Amin. Kalau kau merasa saat ini Tuhan gak mungkin Tuhan mau terima saya, itu hanya pikiran yang berusaha iblis tanamkan di hatimu. Mari saat ini, saya rindu menuntun kita masuk kepada damai sejahtera yang Yesus berikan. Damai sejahtera yang tidak seperti yang dunia ini miliki. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada yang perlu kau tutupi ketika kau datang kepada Tuhan. Datang apa adanya. And He still welcomes you. Dan Dia masih terima kamu apa adanya. Seperti anak yang hilang. Ketika anak bungsu itu pulang, dia sudah menghabiskan semua harta yang diberikan oleh bapaknya kepadanya. Tapi lihat, ketika dia pulang dia hanya berpikir, yang penting aku bisa makan, aku pulang. Kadang-kadang kita berpikir kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, yang penting aku bisa dapat ini, dapat itu, dapat ini. Kita hanya mau dapat sedikit saja kelegaan. Karena rasanya terlalu capek.
Rasanya terlalu sakit yang aku alami Tuhan. Tapi lihat bagaimana Bapak itu datang. Dari jauh dia lihat anak itu pulang. Anak yang sudah menghabiskan semua harta kekayaan papanya dan hidup dengan para pelacur. Ketika dia pulang, papanya berlari, papanya memeluk, papanya mencium, papanya menyambut. Amin. Anak itu baru sadar ternyata aku begitu dicintai. Dia gak sanggup lagi, air matanya jatuh. Dia bilang, "Papa, aku berdosa terhadap surga dan terhadap Papa. Aku gak layak lagi disebut anak Papa." Dan dia bilang, bukan kepada anak itu, dia bilang kepada pelayannya, "Potong lembu, sebab anakku yang mati telah hidup kembali." Ini Papa kita yang di surga. Amin. Papamu dan Papa saya juga. Ketika kita pulang, bukan intimidasi yang kita dapatkan, bukan penghakiman yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan adalah pelukan, ciuman, rangkulan, kasih sayang. Amin. Yang penting engkau mau datang. Dan tidak ada yang perlu engkau tutupi ketika engkau datang. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Untuk setiap hati yang Tuhan bukakan malam hari ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Buka mata rohani mereka untuk melihat Engkau yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Buka hati dan pikiran mereka untuk melihat Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan yang diceritakan secara agamawi, tetapi Tuhan yang sesungguhnya. Seorang Bapa yang mengasihi, seorang Bapa yang merangkul dan mencium dan memeluk. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau siap memberikan mereka apapun yang mereka butuhkan. Penuhkan mereka Tuhan, penuhkan mereka. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang lahir karena kecelakaan, tidak ada. Semua ada karena kehendak dan rencana Tuhan. Dan mau Tuhan nyatakan untuk kita saat ini. Yang penting engkau mau datang. Lihat Tuhan duduk dan menunggumu. Dia mengetuk pintu hatimu. Maukah engkau memberikan dia kesempatan untuk menjalma hidupmu? Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, thank you. Mari kita katakan, kasih-Mu lebih dari mentari. Kasih-Mu lebih dari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelam di dalam kesediaan Tuhan. Sekali lagi, katakan dengan penuh kerinduan, biarkan Tuhan yang menjamah dan membukakan pintu hati.
yang bukan hanya undang Yesus, aku mau. Yang perlu bukan hanya aku mau. Kalau Tuhan masih mau dengan hidupku saat ini, aku mau. Dan aku mau berikan Tuhan kesempatan untuk menjamah hidup, mengubahkan aku, dan biarkan Tuhan mengalir di hatimu saat ini. Kasih-Mu yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu lebih dari samudra, aku di dalam kesediaan-Mu kasih-Mu lebih dari menghargai yang tak pernah berhenti. Terima kasih. Terima kasih cinta-Mu yang telah disediakan lebih dari samudra, aku di dalam kesediaan-Mu. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan. Mari angkat kedua tangan. Sekali lagi saya katakan, engkau lahir bukan karena sebuah kebetulan. Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Mungkin saat ini kau merasa kau sebuah kesalahan, tapi engkau bukan sebuah kesalahan. Tuhan punya maksud dan tujuan atas engkau. Engkau lahir untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu hidupmu, kalau engkau mau hidupmu mulai saat ini, mulai dari hari ini engkau mengalami Tuhan, mari angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan. Mungkin yang engkau sanggup saat ini hanya engkau bisa berbisik, tapi itu udah cukup buat Tuhan. Kau hanya perlu bilang, Tuhan, kalaupun engkau mau menjamahku saat ini, aku mau Tuhan. Dan aku mau engkau mengubahkan hidupku Tuhan. Aku yang tidak berdaya ini, aku mau Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku anakmu. Dan aku percaya ketika engkau katakan demikian kepada Tuhan, Tuhan tidak butuh kata-kata manis, Tuhan tidak butuh kata-kata indah. Yang Tuhan mau hatimu. Yang Tuhan inginkan hanya hatimu. Berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang harus engkau tutupi kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap hari yang sudah engkau lewati. Tuhan tahu apa yang sudah engkau alami. Tuhan tahu apa yang sudah engkau lakukan. Tidak ada yang perlu engkau tutupi. Cukup datang apa adanya kepada Tuhan. Dan katakan, aku mau Tuhan. Saya ingat saya berdoa hanya simple. Kalau Tuhan masih mau pakai saya yang sudah hancur ini, saya masih mau Tuhan. Dan Tuhan pakai hidup saya. Saya mau itu juga berlaku bagi kita semua. Tidak ada kata terlambat untuk Tuhan. Selama kita masih mau datang, tetap datang kepada Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, engkau lihat setiap hati yang terbuka, setiap tangan yang terangkat, yang mau menyerahkan diri mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai masa muda mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Mulai dari hari ini, jangan ada satupun dari antara hidup mereka yang sia-sia. Yang diberikan kepada dunia tidak ada lagi Tuhan. Sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberikan seutuhnya, sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kita angkat kasih-Mu dan saya berikan waktu dan tempat bagi pelayan Tuhan.